wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini, dalam majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan semua kita akan menjadi hamba-hamba yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita ingin menampakkan lagi pembahasan tentang kehidupan yang pada minggu yang lalu dia hanyalah sebuah pengantar saja, sebuah mukadimah. Maka malam hari ini kita mau menyempurnakan pembahasan tentang kehidupan. Sebelum ini kita beri judul kehidupan di atas kehidupan. Pada malam hari ini kita mau sempurnakan pembahasan tentang di dalam kehidupan ini ada dua aturan yang diberlakukan oleh Allah. Ada dua undang-undang, dua aturan. Aturan tersebut namanya aturan sebab akibat, dan satu lagi aturan namanya aturan kuasa mutlak Allah Ta'ala. Kalau disebut aturan sebab akibat, berarti kaitannya adalah dengan ganjaran atau pahala atau upah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita buat, kita dapat upah. Buat banyak, dapat banyak. Buat sedikit, dapat sedikit. Tak ada buat, tak dapat apa-apa. Nah, ini aturan pertama, aturan sebab akibat. Dapat karena ada buat. Apa sebab dapat? Sebabnya ada buat. Umpamanya bersedekah 1 juta. Karena sebab bersedekah, maka dapat upahnya berupa pahala kebaikan dari sisi Allah, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Maka kalau 1 juta diberikan, dapat 700 juta pahala dari sisi Allah. Itu kalau berinfak. Kalau tak berinfak, ada dapat apa-apa? Akan dapat. Itu namanya aturan pertama, aturan sebab akibat. Datang ke masjid, dapat pahala. Setiap langkah kaki, pahala. Satu pahala bertambah, satu dosa berkurang, satu derajat dinaikkan. Setiap langkah kaki ke masjid. Apa sebab dapat pahala, dikurangi dosa, diangkat derajat? Sebab ke masjid. Ke masjid dapat, tak ke masjid tak dapat. Ini namanya aturan sebab akibat. Setelah itu ada lagi aturan kedua, namanya aturan kuasa mutlak Allah. Oh, ini lebih tinggi. Ini akan lebih meninggikan kedudukan seorang, sehingga betul-betul kedudukannya itu kehidupan di atas kehidupan. Kehidupan yang dia miliki adalah kehidupan yang tinggi dengan ini. Ini berlakunya bukan lagi dengan sebab akibat, tapi ini betul-betul limpahan langsung dari Allah. Allah melimpahkan karunia dari sisinya. Ini berlakunya dengan kun fayakun. Jadi aturan yang kedua itu namanya aturan kun fayakun. Seperti apa contohnya? Kun fayakun. Contohnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini kan mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dari Mesir datang ke Palestina untuk mencari Nabi Isa supaya
Tetapi Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, diangkat ke langit. Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma atubu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan atasku, ini perkataan Nabi Isa. Pada waktu aku lahir, keselamatan atasku. Pada waktu aku mati nanti, keselamatan atasku ketika aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Jadi sampai sekarang Nabi Isa belum mati. Bisa berlaku? Bisa. Dalam kehidupan Nabi Isa bisa berlaku. Apa sebab? Sebab berlakunya itu dengan kun fayakun. Kalau dengan kun fayakun, apa yang tak bisa? Tak ada. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadilah. Diangkat ke langit, diangkat ke langit. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini kita tambahkan lagi dari yang sebelum ini, yaitu tentang dua aturan dalam hidup kita, yaitu nama aturan pertama aturan sebab akibat, dan aturan yang kedua namanya aturan kun fayakun. Nah, kun fayakun adalah lebih mudah kita paham. Kalau aturan kuasa mutlak Allah susah betul nampaknya. Maka kita sebut saja yang mudah, yaitu aturan kun fayakun. Baik, sebelum kita mulai penyampaian yang baru, kita terangkan dahulu yang sebelum ini. Karena dikhawatirkan lupa pula kita lagi menyampaikan. Macam mau menyampaikan yang sebelum ini lupa. Nah, mungkin kita menambahnya sementara yang akan dilanjutkan ini dia adalah berawal dari yang sebelum ini. Sebelum ini kita sudah menerangkan kehidupan di atas kehidupan. Kalau disebut kehidupan di atas kehidupan, bermakna kehidupan itu bukan satu kedudukan, banyak kedudukan. Sama kehidupan orang beriman dengan kehidupan orang kafir? Tidak sama. Sama-sama hidup? Sama-sama hidup. Itu ngajian yang menggunakan itu. Sama-sama hidup. Mengapa kita sebut sama-sama hidup? Sebab sama-sama ada roh dalam badan. Tetapi Allah menyebut dalam surah Al-An'am, tak sama. Kehidupan orang beriman itu dengan kehidupan orang kafir tak sama. Badannya sama-sama hidup, tapi hati tidak. Orang beriman hatinya hidup, orang kafir hatinya mati. Badan hidup, sama-sama hidup, tapi hati, tidak. Tak sama. Orang beriman hatinya hidup. Dengan apa hidupnya hati? Dengan iman yang ada dalam hati itu hidup. Dapat rezeki, orang beriman cepat sekali menyebut alhamdulillah. Atau kalau buruk berlaku ke atas dirinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah. Jadi hatinya itu bergerak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tak ada. Dua kehidupan yang berbeda. Maka kehidupan orang beriman di atas kehidupan orang-orang kafir. Nah, itu namanya kehidupan di atas kehidupan. Dan satu lagi, orang-orang beriman. Orang-orang beriman, jadi kita semua insya Allah orang-orang beriman. Kehidupan kita mulai ini tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada kehidupan itu lebih tinggi dari yang lain. Karena Rasulullah sendiri menyebut dalam hadis baginda bahwasanya sahabat-sahabat Nabi yang hidup pada abad pertama itu adalah lebih baik dari tabi'in yang hidup pada abad kedua. Rasulullah bersabda, "Ahsanul qarni," sebaik-baik abad itu adalah abadku, sahabat. Maka dalam ilmu hadis, sahabat ini disebut adul, yang adil. Kalau sahabat sudah meriwayatkan hadis, diterima. Siapapun sahabatnya, tak perlu cari sifat-sifatnya lagi. Terima. Apa sebab? Sebab kehidupan mereka itu tinggi sekali. Tingginya kedudukan mereka, Allah menyebut dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Radhiyallahu anhum
radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau yang datang setelahnya tak lagi disebut radhiyallahu anhu. Apa sebab? Sebab mereka itu tidak ada disebut di dalam Al-Quran sebagai mana disebutkan kepada sahabat yang, maka kehidupan mereka lebih rendah berbanding kehidupan sahabat-sahabat Nabi. Abad kedua. Dan abad kedua itu lebih baik pula berbanding abad yang ketiga. Abad yang ketiga cukup tabi. Jadi ada 3 tingkatan. Abad sekarang itu bagaimana? Bagus. Wallahu a'lam. Subhanallah. Kedudukan kita ini kira-kira ya. Itulah yang dimaksudkan dengan kehidupan di atas kehidupan. Kita berharap kehidupan kita itu tinggi, ditinggikan oleh Allah. Bagaimana meninggikan kehidupan? Ini ada pengajian khusus lagi. Ada beberapa pengajian yang mesti dijalani, yaitu seperti yang kita sampaikan di Masjid Ar-Rahman. Untuk meninggikan kedudukan kehidupan kita itu, pertama mempersaksikan Allah, yang kedua meyakini Allah, yang ketiga mencintai Allah, yang keempat merindukan Allah. Ini tinggi kehidupan kalau kita merindukan Allah. Ada lagi berdasarkan yang kita terima dari Allah. Kalau yang kita terima rahmat, kehidupan kita biasa. Kalau yang kita terima nikmat, lebih tinggi. Kalau yang kita terima berkah, apapun yang kita terima itu berkah dari Allah, itu kehidupan kita lebih tinggi lagi. Kalau diberi lagi karunia, karunia itu keistimewaan, itu kehidupan kita lebih tinggi lagi. Jadi ada rahmat, ada nikmat, ada berkat, ada karunia. Tapi itu tidak kita kaji sekarang. Yang kita kaji sekarang itu 2 patah kata saja, yaitu hidup ini ada 2 aturan di dalamnya. Aturan yang pertama, aturan sebab akibat. Aturan yang kedua, aturan kun supaya kun. Mengapa kita bahaskan 2 aturan ini? Supaya kita dapat menjadi hidup ini dengan tenang, dengan aman. Kalau ada masalah-masalah, tidak segera putus asa. Kalau sedih, sedih juga, tetapi tidak akan berlama-lama sedih. Karena kalau berlama-lama sedih, siapa yang akan masuk nanti mengganggu kita? Syaitan. Nanti akan berputus asa kepada Allah. Nanti akan kecewa dengan amalan yang sudah dilakukan selama ini, dan seterusnya. Akhirnya gagal kita dalam ujian hidup. Contoh mudah ini. Contoh mudah. Aturan sebab akibat dan aturan kun fayakun. Kita kalau sakit, apa sakit kita? Biasanya sakit demam panas. Sebab akibat. Bagaimana untuk menyembuhkan penyakit demam itu? Makan obat. Apa obat biasanya kita makan? Ini kalau obat apotek biasanya makan adalah Panadol, Modrek. Tapi ada pula yang herbal, herbalis, yaitu campur sari kurma dengan madu, tambahkan zaitun, tambah lagi jahe, kalau panas sedikit, maka alhamdulillah beberapa kali minum sehat kembali. Apa sebab sehat? Sebab makan obat. Nah itu dia sebab akibat. Sebab makan obat maka sehat. Ini namanya hukum sebab akibat. 2 minggu yang lalu saya melihat salah seorang teman saya itu terbaring di rumah sakit umum Arifin Ahmad di ICU, tak bergerak namanya. Tidak bergerak, alat semua ada di badannya. Kalau lihat keadaannya seperti itu, tak mungkin pulih dari koma, tidak sadarkan diri. Kemudian kita bermohon kepada Allah, berdoa, menyerahkan urusan kesembuhan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hari yang lalu di SMP saya
Alhamdulillah saya sudah sehat Ustaz. SMS. Rumahnya dia sudah pulih. Kabarnya hari ini tidak pulang ke rumah. Bagaimana bisa berlaku ini? Oh, ini berlakunya karena kun wayaku. Namanya keajaiban. Kalau melihat keadaan seperti itu, kita menjadi tenang. Sudah, kita itu berusaha. Kemudian, apabila kita sudah tak mampu lagi berusaha, serahkan saja kepada Allah yang Maha Berkuasa. Nanti Allah yang Maha Berkuasa itu memiliki kuasa yang mutlak, kuasa yang tidak terbatas. Apabila Allah berkehendak sembuh, meskipun dalam pandangan manusia tak akan mungkin sembuh. Kalau Allah berkehendak, apa yang bisa terjadi? Maka apabila kita melihat kepada Allah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu, kita menjadi tenang. Karena biasa kita ketika kita diuji dengan penyakit yang parah, pasti kita akan sedih, akan gelisah, akan khawatir, akan takut. Ini sembuh tidak ini. Biasanya kalau sudah keluar ini yang takut itu bukan orang yang sakit lagi. Yang takut itu adalah orang yang berada di kiri kanannya. Kalau suaminya yang sakit, maka yang menangis itu adalah istrinya. Allah, bagaimana saya ini? Kalau abang meninggal, abang meninggal. Saya meninggal begini. Si anak juga begitu. Oh, kalau anak masih kecil lagi, Allah jadi yatim piatu anak-anaknya. Ini biasa dalam hidup. Tetapi apabila tidak diurus dengan baik, ini bisa membawa kepada keburukan, membawa kepada mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apa salah kami? Ya Allah, kami orang baik-baik semua. Tak ada kami lakukan kemaksiatan apa-apa. Kami orang yang taat kepadamu. Tapi mengapa? Tapi mengapa ya? Jadi sudah merusak keimanan kita kepada Allah, merusak akidah kita. Sekarang kita lihat pembahasan lebih lanjut tentang kehidupan ini. Sudah kita sebutkan ayat sebelum ini. Ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-97. Ini tentang sebab akibat, aturan sebab akibat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, siapa yang beramal saleh, siapa yang beramal saleh, baik itu yang beramal saleh laki-laki ataupun yang beramal saleh perempuan, sama saja. Laki-laki atau perempuan apabila beramal saleh, tapi dengan syarat wa huwa mu'min, dia dalam keadaan beriman. Jadi kehidupan ini maksudnya kehidupan siapa nih? Kehidupan orang beriman, bukan kehidupan orang kafir. Jadi ini ayat tentang kehidupan orang beriman. Siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan. Nanti dia kehidupan, judulnya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini. Di akhirat, kalau di akhirat walanajziyannahum ajrahum, Allah akan memberikan kepada mereka balasan mereka bi ahsani, dengan yang terbaik. Maka yang apa-apa yang mereka kerjakan dahulu, apa yang mereka kerjakan akan diberi balasan yang baik. Ke masjid setiap langkah kaki diberi balasan yang baik. Apa lagi? Di majlis ilmu mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dengan keikhlasan, diangkat derajat nantinya. Kemudian apa lagi? Menghubungkan silaturahim, menjalankan amanah. Ini semua nanti akan
balasan ini hukum sebab akibat. Tentang hukum sebab akibat ini, Allah tidak akan aniaya hamba-Nya. Meskipun perbuatan baik kecil sekalipun, Allah akan balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan melihat balasannya. Nah, kalau dengar ayat ini, yakinlah itu. Jangan ragu-ragu lagi. Apapun yang kita buat dibalas. Ini namanya aturan sebab akibat. Buat baik, dapat baik. Buat baik banyak, dapat balasan kebaikan banyak. Tidak. Yakin. Kalau masih ragu-ragu, tambah lagi ayatnya. Banyak ayat yang lain. Umpamanya ayat yang lain. Wa ammal ladzina amanu wa ammal man amana wa amila salihan, dan ada orang yang beriman dan beramal saleh. Ini di mana kita jumpa ya? Wa ammal man amana wa amila salihan. Ini di surah Al-Kahfi ayat yang ke-88. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-88. Wa amman man amana wa amila salihan, dan adapun orang yang beriman dan beramal saleh, sebab akibat, falahu jazaa'ul husna, maka bagi orang tersebut jazaa'an, balasan, al-husna, kebaikan, balasan kebaikan, karena dia beriman dan beramal saleh. Jadi kan kehidupan orang beriman kan, kita sudah keluarkan kehidupan orang-orang kafir, sudah tidak dibahas lagi. Sekarang yang kita waktu kehidupan orang-orang beriman. Nah, orang-orang beriman ini dia beramal saleh. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna, maka baginya balasan. Bermakna sebab akibat, balasan dapat balasan. Balasannya adalah al-husna, kebaikan. Sebenarnya kalau Allah ingin menyebut bentuk satu, maka sebenarnya baginya al-hasanah. Al-hasanah itu bentuk satu, tapi Allah tidak menggunakan al-hasanah. Jadi kita dapatkan kata hasanah itu dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata hasanah, Allah menggunakan kata al-husna. Al-husna ini seperti al-asma'ul husna. Asma'ul husna, nama-nama Allah yang baik. Al-husna ini bentuk jamak, bentuk banyak. Satu kebaikan hasanah, dua kebaikan hasanatani, banyak kebaikan husna. Jadi orang yang beriman, beramal saleh, maka baginya bukan satu kebaikan, Allah lipat gandakan sehingga menjadi banyak kebaikan. Contoh umpamanya, baca Al-Quran satu huruf sudah dibaca, berapa pahalanya? 10. Karena dilibatkan kan? Itu kalau baca tak paham, tak baca saja. Wa amman wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Baca saja satu huruf 10 pahala. Tapi kalau baca faham, wah, itu berlipat kali ganda. Maka kita belajar, apabila setelah belajar itu faham ayat yang dikaji itu, maka kedudukan kita sangat tinggi sekali. Dan ma'inam alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, diangkat beberapa derajat tinggi kedudukan. Berikutnya lagi, maka silakan ya, silakan sebut apa saja amal soleh yang kita lakukan, dapat pahala. Mau buang duri di jalan pun dapat pahala, buat kebaikan dapat pahala. Tapi buang sampah di jalan, pakai mana bayar buangnya sampah kan?
kiri kanan ini. Sudah ditulis jangan buang sampah di sini. Ya Pak RW ya. Buang sampah sebenarnya. Buat kebaikan dapat balasan kebaikan, buat keburukan dapat balasan keburukan. Maka kalau orang mengaji ke masjid, kawasan ini bersih, kawasan ini teratur. Ini mengapa kawasan ini seperti ini? Karena kurang mengaji ke masjid. Maka untuk memperbaiki masyarakat itu berawal dari masjid. Menyantarkan orang itu menyantarkan melalui keimanan. Untuk membangunkan keimanan, masjid tempatnya. Maka tugas kita sebenarnya ini mau ramaikan masjid ini. Kira-kira banyak yang ada nih. Dari kawasan sini dan datang dari luar ya. Maka itu mestinya yang berada di kawasan ini lebih ramai ke masjid, supaya kita dapat manfaatnya. Kembali kebaikannya kepada diri sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka balasan kebaikan itu kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Kalau kamu buat buruk, kamu sendiri yang akan menanggungnya. Buat baik. Apa yang namanya kita buat sebatas kemampuan kita. Jangan dibiarkan jalan di depan rumah itu lubang-lubang. Jangan. Lubang saya timbul. Siapa yang lihat di tanah depan rumah itu ada tanah sertu itu. Sertu itu selalu ada di situ. Sertu itu berjalan. Nampak lubang-lubang jalan. Ambil 5-6 kali timbul. Siapa? Sertu itu berapa satu blok itu? Lama tahan 6 bulan baru habis. Buat kebaikan. Setiap orang lalu di jalan depan rumah kita, tenang dia. Kalau enggak dia belok. Susah dia. Di saat kita menyusahkan orang lain, maka Allah pun juga menyusahkan kita. Di saat kita memudahkan orang lain, Allah pun akan memudahkan kita. Sambungan ayat surah Al-Kahfi yang selalu kita baca pada malam Jumat ini. Sambungannya adalah Allah berfirman, "Wasanaqulu lahum," dan Allah akan berkata, akan berfirman, "Min amrina yusra." Firman Allah adalah kami akan mudahkan semua yang dia jalani dalam hidup. Mudah saja. Cari rezeki, mudah cari rezeki. Orang lain susah cari rezeki, ada mudah cari rezeki. Orang lain dia yang pergi ke tempat mencari rezeki. Ini pula rezeki itu yang datang mencarinya. Ada rezeki datang dari kita. Ada. Dulu ada di rumah datang orang antar buah, antar roti, antar makanan, antar minuman. Rezeki datang dari kita. Kalau kita cari rezeki, pergi ke kedai dulu beli. Tak ada di sini, tidak ada dalam angka. Kita cari rezeki dan belum tentu dapat lagi. Tapi kalau rezeki jadi kita, sudah senang sekali itu dengan ini. Apakah Allah beri seperti itu tanpa sebab? Pakai sebab. Karena ada amal baik yang kita lakukan, amal baik itu dibalas oleh Allah. Tapi balasan itu bukan hanya balasan biasa, dia adalah balasan istimewa. Bisa sampai ke tahap rezeki yang kita terima itu bukan lagi dari bumi. Rezeki yang diterima itu boleh jadi dari langit. Tapi itu bukan kepada kita, itu kepada Maryam dan betul. Pada masa Nabi Zakaria pergi melihat Maryam di dalam mihrabnya, kemudian Nabi Zakaria terkejut. Wahai Maryam, ini dari mana datangnya ini? Ini makanan tak lazim ini, tak biasa ini. Min aina laki hada? Dari mana makanan ini wahai Maryam? Qalat
Inilah yang disebut dengan kun fayakun. Siapa yang sudah tahu? Tahu? Banyak bantal ada yang lebih berlipat di bawah bantal. Tiba-tiba rekening Ada tak? Ada apa lagi? saya dapat, tapi orang salah transfer. Bisa berlaku? Oh bisa, kenapa tidak? Tadi kita sebut contohnya sakit sembuh. 2 minggu lalu di ICU tak bergerak sama sekali, koma, tak sadarkan diri. Sekarang sembuh. Bagaimana bisa berlaku? Kun fayakun. Tinggal lagi sekarang kita ini layak di kun fayakun kan tidak ini? Itu bukan saya lain lagi. Ini istilah kita saja di kun fayakun kan. Maknanya kita ini layak dipilih oleh Allah tidak? Sebagai hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan rezeki tanpa hisab. Kadang-kadang tak ada dalam tinggi betul kemudian Allah itu berbanding dengan orang-orang yang istimewa. Tapi ada di antara jemaah kita, alhamdulillah, saya perkirakan pendapatan saya tahun ini sekian, tapi rupanya lebih dari yang diperkirakan. Makanya saya katakan itu namanya kehendak Allah yang benar. Ikut hitungan-hitungan kita, kita hanya dapat untung sekian saja. Tapi yang berlaku sampai 2-3 kali lipat. Mengapa ini bisa berlaku? Oh, ini berlaku sebabnya penghujung ayat tadi. Penghujung ayat tadi Allah berfirman, "Wasanaqulu lahu min amrina yusra." Dan kami akan berfirman. Allah sudah jadi berfirman kun. Dan kami akan tetapkan ketetapan untuknya berupa kemudahan mencari rezeki mudah, sembuh dari penyakit mudah, sampai ke tujuan dalam perjalanan mudah, tawaf di Ka'bah mudah, ramai, sa'i mudah, apapun dalam perjalanan semasa haji mudah, berumah tangga mudah, anak 2 mudah, anak 10 mudah. Orang tua kita naik 10 tak ada mengeluh. Kami 10 adik-adik, saya naik 5. Tak ada orang tua mengeluh. Ini anak 2 saja sekarang tak mengeluh sepanjang hari. Mengapa? Oh, mungkin kita ini tidak termasuk mungkin ke dalam orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dimudahkan urusannya. Ini hidup. Ini yang kita pelajari sekarang ini ada 2 aturan. Ada aturan sebab akibat biasa, ini orang-orang biasa. Ada aturan satu lagi, aturan kun fayakun. Cuma kun fayakun ini masing-masing orang berbeda-beda. Nah, kita dapat sedikit aja dapat, sedikit kita syukuri. Nanti mana tahu yang sedikit itu ditambah lagi. Allah. Dulu kita berharap dalam hidup sederhana, dapat rumah kecil aja bilang. Kalau dapat rumah kecil, tak berapa lama setelah itu dapat rumah besar. Tak terpikir oleh kita, bisa dapat juga rumah besar, sehingga anak-anak dapatlah kamar masing-masing. Tak terlalu sedih betul. Alhamdulillah. Dulu kita belajar tamat S1, S2 jadi ya. Dapat juga sampai S3. Alhamdulillah. Tak diprediksi dapat. Alhamdulillah. Dulu harapan hanya jadi Pak RT saja lah, Pak RW lah paling tinggi. Jadi Pak Camat. Ini di atas yang diharapkan apa sebab Allah mudahkan jalannya. Allah mudahkan jalan disebabkan karena dia beriman dan beramal saleh. Itu namanya pemberian untuk
beriman dan amal yang dia buat bukan amal saleh dan dimudahkan juga urusannya, itu namanya istidraj, pemberian Allah, tapi tujuannya untuk menjatuhkan dia. Nanti kalau sudah sampai dia ke atas, akan dijatuhkan, jatuh dia. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lupa setelah mereka itu diperingatkan, jangan sampai tak beriman, jangan sampai tak beramal saleh. Beriman, beramal saleh, jangan pakai sistem potong jalur itu. Karena potong jalur namanya jalan pintas, bahasa Inggrisnya shortcut. Jangan pakai sistem potong jalur itu. Ikut jalur biasa, ikut aturan. Ini sudah sampai ke aturan ini, kembali lagi kita ke pangkal dari sini. Kalau mau ikut aturan, Allah akan beri hukum sebab akibat, diberikan jalan. Sebanyak mana buat, sebanyak itu dapat. Dan satu lagi, Allah akan berikan melalui aturan kun fayakun, dimudahkan, mudah jalan itu. Kita mungkin akan dapat pengalaman dari kehidupan yang kita jalani. Tinggal lagi memahami kehidupan itu melalui ilmu yang telah kita dapatkan. Bagaimana? Bisa paham kan? Tak tingginya ini kan? Enggak. Kalau tinggi kita yang rendah berarti. Tapi ini mudah kan? Ini tak ada istilah yang kita sampaikan. Ini dia kehidupan. Bertutup mengaji, tapi bertutupnya sampai Isya. Betul. Tadi kita sebut kehidupan aturan. Nah, dari dua kata ini lagi, kehidupan aturan. Hidup kaitannya dengan aturan. Hidup, apa makna hidup? Kembali lagi pengajian minggu lalu. Hidup. Kita ini hidup atau mati ini? Hidup. Apa kata hidup? Ruh. Ada ruh di dalam. Bergerak. Tanda hidup itu bergerak. Dokter kalau memastikan seorang itu sudah mati, sudah meninggal dunia, maka dipegang perlawanan ini. Masih ada gerakan nadinya tidak? Tak ada gerakan lagi. Mati lah ini. Jantungnya tak bergerak lagi. Nanti kalau masih bergerak, kalau tengok di monitor itu ada naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, masih bergerak, nah hidup kan itu. Tapi kalau sudah garis lurus saja, mati lah itu. Kita hidup atau mati? Hidup. Nanti bergerak. Apa yang bergerak sekarang? Badan. Tapi itu sama dengan orang kafir. Karena badannya bergerak juga. Apa yang bergerak sekarang ini? Akal pikiran itu. Oh iya, paham saya, paham. Nah, orang yang menggerakkan akalnya paham. Iya, betul. Saya memahaminya sekarang. Baru ada lebih tinggi kedudukan kita. Tapi orang orientalis pun paham juga. Orientalis itu orang kafir juga belajar tentang Islam. Hafal Quran 30 juz. Orang kafir hafal Quran 30 juz. Menguasai hadis. Ada kitab hadis, Mu'jam Al-Fazil Hadis, 8 jilid. Itu yang justrunya orang kafir. Kalau kita minta kepadanya, tolong carikan hadis ini di mana tempatnya, cepat sekali dia dapat jawab. Karena dia punya kamusnya. Yang membuat kamus ini orang kafir. Akalnya hebat sekali. Bergerak akalnya bergerak. Tapi belum juga membedakan antara kita dengan mereka. Yang membedakan adalah satu lagi, yang bergerak adalah hati kita. Hati bergerak. Apa saja yang kita lihat, kita perhatikan, kemudian pada akhirnya kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami tidak menciptakan semua ini sia-sia. Kembali cepat kepada Allah. Wah, ini orang yang hatinya bergerak. Apapun yang berlaku dalam hidupnya, dia kembalikan kepada Allah.
maka selalu dikatakan subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan seterusnya. Malaysia ya. Baik, sampai aturan. Bagaimana kita buat minggu depan? Atau cukup sampai sini dulu? Minggu depan sisa. Yang sampai yang sekarang ini sudah selesai tadi, yaitu kehidupan kita ini ada dua aturan. Ada aturan sebab akibat, ada aturan kun fayakun. Nah, karena kita telah sebut aturan hidup itu bergerak, bergerak itu mesti ikut aturan. Kalau tidak ikut aturan, gerak itu sia-sia. Bukan hanya sia-sia, bisa merusak. Contoh di jalan raya, bergerak tidak kendaraan di jalan raya, bergerak. Kapan baru pergerakan di jalan raya itu baik dan mendatangkan manfaat? Kalau setiap kendaraan itu bergerak mengikut aturan. Ada saja yang bergerak tidak ikut aturan, dia langgar orang lain. Nyawanya terancam, nyawa orang lain pun juga terancam. Mendatangkan keburukan, mendatangkan kerusakan, sebab bergerak tanpa aturan. Tapi ini untuk pembahasan lebih panjang. Kalau bersetuju, kita sambung minggu depan. Kalau tak bersetuju, kembali ke perangkap syaitan. Karena kan selingan saja. Karena ini selingan saja. Setuju? Setuju. Nah, kalau setuju, terpaksa kita tunggu pengajian depan, yaitu kaitan antara hidup yang dipahami sebagai bergerak dan bergerak itu kaitannya dengan aturan, dan itulah dia kehidupan yang sebenarnya. Suami bergerak ikut aturan mendatangkan manfaat, istri bergerak ikut aturan mendatangkan manfaat. Nah, ini perlu disampaikan dengan lebih terperinci sehingga hidupnya akan lebih nampak dekat dalam keadaan yang kita lalui sehari-hari. Cukup sampai sini. Subhanallah.